Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hori Irawan dengan NIM 2241103020084 dari kelas 4 HKIP. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai putusan pengadilan, pelaksanaan putusan hakim dan upaya hukum dalam perkara pidana. Baik, mungkin langsung saja masuk dalam materi. Yang pertama itu ada putusan pengadilan. Nah, di sini itu ada putusan pengadilan menurut pasal 1 ayat 11 KUHP itu menyatakan bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi segala sesuatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum itu dinamakan putusan pengadilan. Yang kedua itu menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi hampir mirip dengan pengertian menurut pasal 1 ayat 11 KUHP, yaitu pernyataan yang diucapkan oleh hakim di dalam persidangan, baik itu bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang bersangkutan. Terus ada sifat dalam putusan pengadilan. Nah, sifat dalam putusan pengadilan itu ada 3. Yang pertama ada pemidanaan, dan yang kedua ada putusan bebas, dan yang ketiga itu ada putusan pelepasan. Di dalam pasal 183 KUHP menyebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa telah melakukannya. Jadi ketika terdakwa belum terdapat 2 alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa terdakwa itu melakukan suatu tindak pidana, itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana atau hukuman kepada orang tersebut. Selanjutnya ada menurut Lilik Mulyadi dalam praktik peradilan lazimnya terhadap putusan pemidanaan. Yang pertama itu ada jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, dan jika tidak tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP dan terdakwa terdapat alasan cukup untuk itu. Terus terhadap lamanya pidana. Jadi undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum sesuai dengan pasal yang dilanggar yang terbukti dalam persidangan. Jadi di situ undang-undang itu memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan mau menjatuhkan berapa batas minimum sampai maksimum sesuai dengan pasal yang dilanggar terdakwa itu sendiri. Terus ada pelaksanaan putusan hakim. Nah, di sini terdapat 8 buah pasal yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Yang pertama itu ada pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa, itu diatur dalam pasal 270 KUHP. Yang kedua itu ada pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam pasal 271 KUHP. Terus yang ketiga ada pelaksanaan pidana berturut-turut jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut, itu pasal 272 KUHP. Terus yang keempat itu ada
pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu 1 bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 bulan dalam hal terdapat alasan kuat. Itu pasal 273 ayat 2 KUHP. Terus yang kelima ada pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara. Ya, di sini mengatur mengenai barang bukti yang dirampas untuk negara, diatur dalam pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHP. Terus yang keenam ada pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan, itu diatur dalam pasal 274 KUHP. Terus yang ketujuh ada biaya perkara, itu pasal 275 KUHP. Ya, terakhir itu ada pelaksanaan pidana bersyarat, itu terdapat dalam pasal 276 KUHP. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Nah, jadi di sini pelaksanaan putusan pengadilan itu dilakukan oleh jaksa. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian, pundak jaksalah yang dibebani dengan tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Terus ada 2 pelaksanaan pengadilan terhadap pidana, yaitu hukuman mati atau hukuman penjara. Nah, ya, yang pertama itu ada pelaksanaan pidana mati, dilakukan dengan menembak mati terdakwa. Dilaksanakan oleh satu regu penembak dengan menggunakan senjata organik. Terus yang kedua itu ada Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan dikeluarkannya surat perintah tersebut, maka jaksa segera menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Nah, kemudian itu apabila seorang terdakwa dipidana penjara atau kurungan yang jumlahnya lebih dari 1 putusan, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Terus materi selanjutnya mengenai upaya hukum. Nah, upaya hukum itu apa sih? Nah, upaya hukum itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau seseorang yang dikuasakan secara khusus maupun penuntut umum kepada pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah tingkatannya, yang dinilai kurang tepat dalam menerapkan ketentuan hukum dalam putusan. Nah, upaya hukum itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Nah, di sini yang pertama itu mengenai upaya hukum biasa. Jadi, upaya hukum biasa itu adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Itu untuk banding, atau putusan tingkat pengadilan tinggi untuk kasasi. Nah, upaya hukum biasa ini terdiri dari atas 3 upaya, yaitu ada pertama ada banding, terus yang kedua ada kasasi, dan ketiga ada perlawanan. Terus yang kedua itu ada upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum luar biasa itu adalah upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya terhadap suatu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau kekuatan mengikat untuk dilakukan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Jadi di sini mengenai upaya yang dilakukan terdakwa atau ahli warisnya itu mengenai suatu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau kekuatan mengikat. Nah, upaya hukum luar biasa ini terbagi atas 2 macam. Yang pertama itu ada peninjauan kembali. Nah, yang kedua itu ada kasasi demi kepentingan hukum. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.